Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Coba Islam. Hari ini kita akan membahas kisah inspiratif seorang wanita bernama Miriam, yang lahir dan dibesarkan dalam keluarga Yahudi di Montreal, Kanada. Walau terlahir dengan latar belakang yang berbeda, hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepadanya dengan cara yang tak terduga. Dalam perjalanan spiritual yang penuh liku, Miriam menemukan jawaban atas keraguannya dan akhirnya memeluk agama Islam. Kisahnya adalah bukti nyata bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja, kapan saja. Mari kita simak bersama perjalanan mengharukan Miriam menuju keimanan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rizki yang banyak dan barokah kepada kalian yang sudah like dan subscribe. Mari kita doakan juga untuk orang tua kita. Semoga diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kapan saja, dan kepada siapa saja. Dan hari ini kita akan menyaksikan sebuah kisah yang menggugah hati. Mari kita bertemu dengan Miriam, seorang wanita yang lahir dan dibesarkan dalam keluarga Yahudi di Montreal, Kanada. Sejak kecil, Miriam dibesarkan dalam tradisi yang sangat kental dengan nilai-nilai Yudaisme. Namun, hidupnya berubah ketika keraguan mulai menggerogoti keyakinannya. Dalam pencarian jati diri dan makna hidup, hidayah Allah datang kepadanya dengan cara yang tak terduga. Dalam video ini, kita akan mengikuti perjalanan spiritual Miriam yang penuh liku saat ia menemukan jalan menuju Islam. Kisahnya bukan hanya tentang perubahan agama, tetapi juga tentang pencarian hakiki akan kebenaran dan kedamaian. Mari kita simak bersama bagaimana hidayah dapat merubah hidup seseorang dan membawa mereka kepada cahaya iman. Miriam lahir di kota yang kaya akan budaya, Montreal, Kanada. Sejak kecil, dia dibesarkan dalam keluarga Yahudi yang taat. Ayahnya berasal dari Hungaria, seorang Ashkenazi Yahudi, sementara ibunya lahir di Maroko, yang memiliki akar Palestina. Keluarga mereka memiliki tradisi yang kuat, dan ajaran Yudaisme mengisi setiap aspek kehidupan mereka. Namun, kehidupan Miriam tidak selalu berjalan mulus. Ketika ia berusia sekitar 3 hingga 4 tahun, orang tuanya memutuskan untuk berpisah, meninggalkan bekas yang dalam hati kecilnya. Momen perpisahan itu mengubah dinamika keluarganya dan membawa mereka keluar dari komunitas Yahudi yang selama ini mereka kenal. Meskipun ibunya berusaha untuk melindungi Miriam dan saudaranya dari stigma serta tekanan sosial, Miriam tetap merasakan identitasnya sebagai seorang Yahudi. Dia mengaku, "Terkadang sulit dipahami orang, tapi saya masih menganggap diri saya etnis Yahudi yang beragama Islam." Latar belakang yang kompleks ini membentuk pandangan hidupnya dan menjadi bagian penting dari perjalanan spiritual yang akan membawanya pada pencarian makna yang lebih dalam. Sejak kecil, Miriam menjalani pendidikan yang ketat di sekolah khusus Yahudi. Di sana, dia menerima ajaran agama Yahudi yang mendalam, termasuk mempelajari Taurat dan tradisi-tradisi yang mengikat komunitasnya. Pendidikan tersebut tidak hanya membentuk pengetahuannya, tetapi juga memperkuat keyakinannya akan Tuhan dan ajaran Yudaisme. Miriam tumbuh dengan keyakinan yang kuat, percaya pada Tuhan dan menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan. Pada saat itu, saya percaya pada Tuhan. Saya selalu percaya kepada Tuhan, tetapi saya percaya pada Yudaisme secara khusus. Saya memiliki pendidikan Yahudi yang sangat erat dengan itu, ungkapnya. Namun seiring berjalannya waktu, perasaan yang berbeda mulai muncul. Meskipun dia memiliki hubungan yang kuat dengan ajaran yang diterimanya, ada saat-saat ketika pertanyaan dan keraguan mulai menghantui pikirannya. Meskipun dia berpegang pada keyakinan yang diajarkan, Miriam merasakan adanya sesuatu yang belum sepenuhnya terjawab dalam hati dan pikirannya. Bagaimana perjalanan keyakinan Miriam selanjutnya? Apa yang akan terjadi ketika keraguannya mulai mengancam iman yang telah dibangunnya sejak kecil? Mari kita lanjutkan untuk mengeksplorasi lebih dalam perjalanan spiritualnya. Seiring berjalannya waktu, perjalanan spiritual Miriam mulai mengalami perubahan yang signifikan. Meskipun dia dibesarkan dalam tradisi Yahudi yang kental, keraguan mulai menghampiri hatinya. Apa yang dulunya tampak jelas dan pasti, kini mulai terlihat samar dan membingungkan. Miriam mengungkapkan,
Saya mulai memiliki sedikit keraguan di hati saya tentang apa yang saya latih, dan kemudian saya mulai menjauhkan diri dari Tuhan. Perasaan ini semakin dalam ketika dia merasa terasing dari keyakinan yang pernah menjadi pegangan hidupnya. Ada saat-saat di mana dia merasakan kekosongan dan hampa, seolah ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Dalam pencarian jati diri dan makna, Miriam berjuang untuk menemukan kembali hubungan dengan Tuhan. Dia merasakan kebutuhan mendalam untuk memahami lebih jauh tentang apa yang diyakininya. Jadi, saya hidup seperti itu beberapa bulan, tetapi pada satu titik saya merasa asing dari Tuhan, katanya. Perasaan hampa ini mendorongnya untuk mencari jawaban. Dalam hatinya, dia merindukan kedamaian dan kejelasan yang sebelumnya dia miliki. Apa yang akan dia temukan dalam pencariannya? Bagaimana perjalanan ini akan membawanya menuju langkah-langkah yang tak terduga? Mari kita saksikan bersama. Di tengah pencariannya yang penuh keraguan, suatu hari Miriam mengalami momen yang mengubah hidupnya. Saat sedang dalam perjalanan menggunakan bus, dia menemukan sebuah buku yang menarik perhatiannya. Buku itu membahas tentang Islam, agama yang selama ini tidak terlalu ia kenali. Miriam merasa penasaran. Ia mengambil buku itu dan mulai membacanya selama perjalanan. Setiap halaman yang dibaca seolah menghidupkan kembali semangatnya untuk mencari kebenaran. Dalam buku tersebut, ia menemukan banyak hal baru yang tak pernah ia pelajari sebelumnya. Penjelasan tentang keesaan Tuhan, ajaran kasih sayang, serta pandangan hidup yang penuh kedamaian, membuatnya mulai terbuka untuk memahami lebih dalam. Dari situ, saya mulai mempelajari Islam lebih jauh melalui internet. Saya merasa ada sesuatu yang sangat logis dan menenangkan dalam ajaran Islam, ungkapnya. Saat membaca berbagai artikel dan mendengarkan ceramah, Miriam merasa seolah pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengganggu pikirannya mulai menemukan jawabannya. Buku yang ia temukan di bus itu bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah titik balik yang membawa Miriam ke dalam pencarian spiritual yang lebih mendalam. Dengan rasa penasaran yang terus tumbuh, ia pun semakin terlibat dalam eksplorasi ajaran Islam. Apa yang akan ia temukan selanjutnya dalam perjalanan ini? Mari kita lanjutkan untuk menyaksikan momen-momen penting dalam hidupnya. Dari momen penemuan buku tentang Islam, perjalanan spiritual Miriam semakin menguat. Setiap informasi yang dia terima membuka matanya terhadap kebenaran yang selama ini ia cari. Ia mulai menyadari bahwa ajaran-ajaran Islam tidak hanya menawarkan penjelasan yang logis, tetapi juga menyentuh hatinya dengan kedamaian yang dalam. Miriam mulai menjelajahi lebih banyak tentang Islam melalui berbagai sumber, termasuk video dan ceramah dari para ulama. Ia terpesona dengan konsep tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Tuhan, yang membuatnya merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Saya merasa seolah saya menemukan kembali Tuhan yang selama ini saya cari, ujarnya. Rasa penasaran itu semakin menumbuhkan keyakinannya. Suatu malam, saat merenung dan berdoa, Miriam merasakan sebuah kedamaian yang belum pernah ia alami sebelumnya. Dia merasa seolah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulurkan tangannya untuk membimbingnya. Itu adalah momen yang sangat mengubah hidup saya. Saya tahu saat itu juga, saya ingin memeluk Islam, kenangnya. Dengan penuh keyakinan, Miriam mulai belajar tentang rukun Islam dan cara-cara beribadah. Dia menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya sekadar perubahan agama, tetapi juga perjalanan menuju penghayatan yang lebih dalam tentang makna hidup. Bagaimana Miriam akan mengambil langkah selanjutnya dalam perjalanan ini? Mari kita saksikan bersama. Setelah menjalani proses panjang yang dipenuhi dengan pencarian dan refleksi, Miriam akhirnya sampai pada keputusan yang signifikan dalam hidupnya. Dengan hati yang penuh keyakinan dan semangat, dia memutuskan untuk memeluk Islam. Momen itu adalah titik balik yang mengubah segalanya bagi dirinya. Miriam merasa bahwa keputusannya bukan hanya berdasarkan pengetahuannya tentang Islam, tetapi juga karena kedamaian yang dia rasakan saat beribadah dan berdoa. Dia menyadari bahwa langkah ini adalah bagian dari pencariannya untuk menemukan jati diri dan makna hidup yang lebih dalam. Dengan tekad bulat, Miriam menghubungi seorang teman yang telah memeluk Islam dan meminta bimbingan. Temannya dengan senang hati membantunya memahami proses syahadat, pernyataan iman yang menjadi langkah awal bagi setiap orang yang ingin masuk ke dalam agama Islam. Saya ingin melakukannya dengan tulus dan penuh kesadaran, ungkapnya.
Pada hari yang sangat berarti itu, Miriam berdiri di hadapan teman-teman dan keluarga yang mendukungnya. Dengan suara yang mantap, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, menyatakan keimanannya kepada Allah dan pengakuannya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Momen itu dipenuhi dengan haru dan sukacita, menandai awal dari babak baru dalam hidupnya. Setelah melaksanakan syahadat, Miriam merasakan beban yang terangkat dari bahunya. Dia merasa lebih ringan dan siap untuk menjalani hidup baru sebagai seorang Muslim. Namun, perjalanan ini masih panjang. Apa tantangan yang akan dihadapinya setelah keputusan besar ini? Mari kita lanjutkan untuk menyaksikan perkembangan selanjutnya dalam kisahnya. Setelah mengucapkan syahadat dan resmi memeluk Islam, Miriam merasakan kebahagiaan yang mendalam. Namun, perjalanan baru ini tidak datang tanpa tantangan. Dia segera menyadari bahwa dunia di sekelilingnya tidak sepenuhnya memahami keputusan yang ia ambil. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Miriam adalah reaksi dari orang-orang terdekatnya. Keluarga dan teman-temannya yang dibesarkan dalam tradisi Yahudi tidak mengerti mengapa dia memilih untuk berpindah agama. Beberapa dari mereka merasa khawatir dan mencoba untuk meyakinkannya agar tidak melanjutkan jalan yang baru ini. Ada saat-saat ketika saya merasa terasing dan kesepian, kenangnya. Miriam juga harus beradaptasi dengan perubahan dalam gaya hidupnya. Dia mulai belajar tentang kewajiban sebagai seorang Muslim, termasuk menjalankan ibadah 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan mengenakan hijab. Proses ini tidak selalu mudah, tetapi dia berusaha untuk memahami dan menginternalisasi ajaran-ajaran Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Meskipun ada banyak tantangan, Miriam tetap berpegang pada keyakinannya. Dia menemukan dukungan dari komunitas Muslim yang membantunya melewati masa-masa sulit. Melalui interaksi dengan sesama Muslim, Miriam merasa lebih diterima dan dipahami. Saya belajar bahwa meskipun perjalanan ini sulit, saya tidak sendirian, ujarnya. Bagaimana Miriam akan menghadapi rintangan-rintangan ini dan menemukan kekuatannya dalam iman? Mari kita lanjutkan untuk melihat bagaimana dia mengatasi tantangan-tantangan tersebut dalam perjalanan spiritualnya. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapinya setelah memeluk Islam, Miriam menemukan kekuatan dalam iman yang semakin dalam. Dia menyadari bahwa setiap kesulitan yang dia hadapi adalah bagian dari perjalanan spiritualnya yang lebih besar. Dengan tekad yang kuat, dia berkomitmen untuk terus belajar dan tumbuh dalam keyakinannya. Miriam mulai aktif terlibat dalam kegiatan komunitas Muslim setempat. Dia menghadiri kajian agama, seminar, dan acara sosial yang diadakan oleh masjid. Dalam setiap pertemuan, dia menemukan teman-teman baru yang berbagi pengalaman serupa, dan dukungan ini sangat berarti baginya. Saya merasa seperti menemukan keluarga baru di dalam komunitas ini, ujarnya. Melalui pembelajaran yang mendalam tentang Islam, Miriam menemukan cara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya mengganggu pikirannya. Dia mulai memahami lebih baik tentang makna hidup, tujuan penciptaan, dan hubungan antara manusia dan Tuhan. Proses ini memberinya kejelasan dan kedamaian yang selama ini dia cari. Miriam juga belajar untuk menghadapi kritik dan skeptisisme dari orang-orang di sekitarnya. Alih-alih merasa tertekan, dia mengubah pandangannya menjadi kesempatan untuk berbagi pengetahuan tentang Islam. Dengan sabar, dia menjelaskan ajaran-ajaran yang dia yakini kepada orang-orang yang ingin tahu lebih banyak. Saya ingin menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih dan kedamaian, ungkapnya. Dengan setiap langkah yang diambil, Miriam semakin merasa yakin dan kuat dalam imannya. Dia menyadari bahwa perjalanan spiritualnya adalah proses yang berkelanjutan, dengan setiap tantangan memberikan pelajaran yang berharga. Bagaimana perjalanan ini akan membawanya ke tempat yang lebih jauh? Mari kita saksikan bersama. Setelah menemukan kekuatan dalam imannya, Miriam merasakan dorongan untuk lebih aktif terlibat dalam komunitas Muslim di sekitarnya. Dia menyadari bahwa salah satu cara terbaik untuk memperdalam keyakinannya adalah melalui interaksi dan kolaborasi dengan sesama Muslim. Dengan penuh semangat, dia mulai menghadiri berbagai acara yang diadakan oleh masjid lokal. Miriam ikut serta dalam kelas pengajaran Al-Quran, di mana dia tidak hanya belajar membaca dan memahami kitab suci, tetapi juga menggali makna di balik ayat-ayat yang diajarkan. Proses ini membantunya merasakan kedekatan yang lebih dalam dengan Tuhan. Setiap ayat yang saya pelajari,
membawa saya lebih dekat kepada Allah, katanya dengan penuh rasa syukur. Selain itu, dia juga terlibat dalam kegiatan sosial yang diadakan oleh komunitas, seperti bakti sosial dan penggalangan dana untuk membantu mereka yang membutuhkan. Melalui kegiatan ini, Miriam tidak hanya memberikan kontribusi, tetapi juga merasakan ikatan yang kuat dengan sesama anggota komunitas. Saya merasa seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar, ujarnya. Miriam juga berinisiatif untuk menyebarkan pengetahuan tentang Islam kepada teman-teman non-muslimnya. Ia mengadakan sesi diskusi santai di rumah, di mana dia menjelaskan ajaran dan nilai-nilai Islam, berusaha menghilangkan stigma dan kesalahpahaman yang mungkin ada. Melalui pendekatan ini, Miriam berharap bisa menjembatani pemahaman antara komunitas muslim dan non-muslim. Dengan keterlibatannya yang semakin mendalam, Miriam merasakan pertumbuhan yang signifikan dalam diri dan imannya. Dia menemukan bahwa berkontribusi kepada orang lain dan berbagi pengetahuan adalah sumber kebahagiaan yang tak ternilai. Apalagi yang akan terjadi dalam perjalanan ini? Mari kita lanjutkan untuk melihat langkah-langkah berikutnya dalam kisahnya. Sebagai bagian dari komitmennya untuk terlibat dalam komunitas muslim, Miriam menemukan panggilan hatinya dalam melakukan kegiatan sosial dan penggalangan dana. Dia menyadari bahwa membantu sesama adalah salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam, dan hal ini semakin memotivasi dia untuk berkontribusi. Miriam mulai berpartisipasi dalam program-program bakti sosial yang diadakan oleh masjid, seperti memberikan bantuan kepada orang-orang yang kurang mampu, serta menyuplai kebutuhan dasar bagi mereka yang terdampak bencana. Setiap kali terlibat, dia merasakan kepuasan yang mendalam, melihat senyum di wajah orang-orang yang menerima bantuan. Melihat mereka merasa terbantu memberi saya kebahagiaan yang tak terlukiskan, katanya. Tidak hanya itu, Miriam juga mengambil inisiatif untuk mengorganisir penggalangan dana bagi anak-anak yatim dan keluarga yang membutuhkan. Dia bekerja sama dengan anggota komunitas lainnya untuk merencanakan dan melaksanakan acara amal, seperti bazar dan konser amal. Melalui acara-acara ini, mereka berhasil mengumpulkan dana yang signifikan untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Miriam merasa bangga dapat berkontribusi dalam upaya ini, dan dia mengajak teman-teman lain untuk bergabung. Dia percaya bahwa setiap orang memiliki peran dalam menciptakan perubahan positif. Ketika kita bersatu dan bekerja sama, kita bisa membuat dampak yang lebih besar, ungkapnya dengan penuh semangat. Melalui kegiatan sosial ini, Miriam tidak hanya memperkuat ikatan dengan komunitasnya, tetapi juga menemukan makna yang lebih dalam hidupnya. Dia menyadari bahwa memberi kepada orang lain adalah salah satu cara terbaik untuk menunjukkan rasa syukur atas berkat yang telah diterimanya. Apa yang akan terjadi selanjutnya dalam perjalanan pengabdian Miriam? Mari kita saksikan bersama. Keterlibatan aktif Miriam dalam komunitas muslim membawa dampak yang signifikan, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekelilingnya. Dengan setiap kegiatan yang dia lakukan, dia merasakan pertumbuhan yang luar biasa dalam iman dan karakter pribadinya. Melalui bakti sosial dan penggalangan dana yang dia ikuti, Miriam menyaksikan langsung perubahan nyata dalam kehidupan orang-orang yang menerima bantuan. Dia melihat bagaimana sumbangan yang terkumpul dapat memberikan sedikit harapan bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan. Melihat mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan adalah pengingat bagi saya tentang pentingnya berbagi dan saling mendukung, ujarnya. Dampak positif lainnya adalah hubungan yang semakin kuat dengan anggota komunitas. Miriam mulai merasa seperti bagian dari keluarga besar yang saling mendukung dan menguatkan. Dia menemukan teman-teman baru yang memiliki visi dan tujuan yang sama, dan bersama-sama mereka menginspirasi satu sama lain untuk terus berbuat kebaikan. Komunitas ini bukan hanya tempat bagi saya untuk belajar, tetapi juga untuk tumbuh dan berbagi kebahagiaan, ungkapnya. Keberanian Miriam untuk berbagi pengetahuan tentang Islam kepada teman-teman non-muslimnya juga membuahkan hasil. Dia mulai melihat perubahan sikap di antara mereka, dengan banyak yang menjadi lebih terbuka dan penasaran untuk belajar tentang agama yang baru dia peluk. Saya merasa bangga bisa menjadi jembatan antara dua dunia, kata Miriam. Dengan semua pengalaman ini, Miriam merasakan panggilan untuk terus berkontribusi dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Dia menyadari bahwa perjalanan ini adalah tentang memberikan dampak positif, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi masyarakat sekitar.
Apa langkah selanjutnya yang akan diambil Miriam dalam perjalanan ini? Mari kita lanjutkan untuk menyaksikan perkembangan selanjutnya dalam kisahnya. Setelah menjadi bagian aktif dari komunitas Muslim, Miriam semakin menyadari pentingnya memperdalam pengetahuan agamanya. Dia menyadari bahwa pemahaman yang kuat tentang Islam akan membantunya dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul. Miriam mulai menghadiri kelas-kelas tafsir Al-Quran dan fiqh di masjid. Di sana, dia belajar tidak hanya tentang aturan dan tata cara beribadah, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam ajaran Islam. Setiap pelajaran yang dia terima menambah wawasan dan kedalaman pemahamannya tentang agama yang dia cintai. Rasa ingin tahuku semakin membara setiap kali aku mendengar ajaran baru, ungkapnya dengan penuh semangat. Dia juga mengambil inisiatif untuk membaca buku-buku mengenai sejarah Islam dan biografi para nabi, serta sahabat-sahabatnya. Melalui bacaan ini, Miriam tidak hanya belajar tentang aspek keagamaan, tetapi juga tentang perjalanan umat Islam dan kontribusi mereka dalam peradaban dunia. Saya merasa terhubung dengan sejarah yang kaya ini, dan itu membuatku semakin bangga menjadi seorang Muslim, katanya. Selain belajar dari buku, Miriam juga aktif mencari informasi melalui berbagai sumber, seperti video ceramah dan podcast dari ulama terkemuka. Dia mengikuti perkembangan isu-isu terkini dalam komunitas Muslim dan berusaha untuk memahami perspektif yang berbeda. Belajar dari berbagai sumber memberiku pemahaman yang lebih luas, ujarnya. Dengan semangat yang tinggi untuk terus belajar, Miriam merasakan bahwa pengetahuan adalah kunci untuk memperkuat imannya. Dia bertekad untuk tidak hanya menjadi seorang Muslim yang taat, tetapi juga seorang Muslim yang berpengetahuan. Apa langkah selanjutnya dalam perjalanan pembelajaran Miriam? Mari kita saksikan bersama. Meskipun Miriam sangat bersemangat untuk memperdalam pengetahuan agamanya, perjalanan ini tidak selalu mudah. Dia menghadapi berbagai tantangan yang menguji ketekunan dan komitmennya terhadap Islam. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Miriam adalah mengatasi perbedaan pendapat dalam pemahaman ajaran Islam. Dalam kelas-kelas yang diikutinya, dia seringkali mendengar interpretasi yang berbeda tentang ayat-ayat tertentu dan praktik ibadah. Hal ini terkadang membuatnya bingung dan meragukan keyakinannya. Saya belajar bahwa tidak ada satu pandangan yang benar, dan itu membuat saya harus berpikir kritis, ujarnya. Miriam juga merasakan tekanan dari lingkungan sekitarnya. Meskipun banyak teman dan anggota komunitas yang mendukungnya, ada juga yang skeptis terhadap keputusannya untuk memeluk Islam. Beberapa dari mereka mempertanyakan pengetahuan agamanya, dan dia merasa perlu untuk membuktikan bahwa dia benar-benar memahami ajarannya. Kadang-kadang, saya merasa seperti saya harus membuktikan diri saya, dan itu bisa sangat melelahkan, katanya. Selain itu, dengan kesibukan sehari-hari, Miriam harus pandai mengatur waktu antara pekerjaan, belajar, dan keterlibatan dalam kegiatan komunitas. Dia sering merasa tertekan untuk memenuhi semua tanggung jawab tersebut. Saya harus belajar untuk menyeimbangkan semuanya, dan itu bukan hal yang mudah, ungkapnya. Namun, meskipun tantangan tersebut ada, Miriam tetap berkomitmen untuk terus belajar dan tumbuh. Dia memahami bahwa setiap kesulitan adalah bagian dari proses untuk menjadi seorang Muslim yang lebih baik. Saya percaya bahwa perjalanan ini akan memperkuat iman saya dan membuat saya lebih dekat kepada Allah, ujarnya dengan tekad. Apa yang akan Miriam lakukan selanjutnya untuk mengatasi tantangan ini dan melanjutkan perjalanan pembelajaran? Mari kita saksikan bersama. Selama proses memperdalam pengetahuan agamanya, Miriam mengalami berbagai pengalaman spiritual yang mendalam. Setiap kali dia belajar tentang ajaran Islam, dia merasa seolah-olah semakin dekat dengan Tuhan, dan hal ini memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupannya. Salah satu momen paling mengesankan bagi Miriam adalah ketika dia pertama kali memahami makna mendalam dari salah satu ayat Al-Quran yang dibaca. Saat itu, dia merasa seolah-olah sebuah cahaya baru menyinari hatinya. Saya merasa seperti menemukan bagian dari diri saya yang hilang, katanya. Pengalaman ini mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan dan menguatkan keyakinannya. Miriam juga merasakan kedamaian yang luar biasa ketika dia melaksanakan ibadah, terutama saat berdoa dan berzikir. Dalam momen-momen tersebut, dia merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri.
Saya menemukan ketenangan dalam beribadah, dan itu menjadi pelarian dari kesibukan hidup sehari-hari, ungkapnya. Dia mulai melakukan refleksi diri dan merenungkan perjalanan hidupnya. Dalam proses ini, Miriam menemukan bahwa banyak dari pengalaman pahit yang telah dia alami sebelumnya ternyata membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Saya menyadari bahwa setiap ujian dalam hidup ada hikmahnya, dan itu membuat saya bersyukur, katanya. Pengalaman spiritual ini tidak hanya memperkuat imannya, tetapi juga membantunya untuk menjadi lebih toleran dan sabar terhadap orang lain. Dia menyadari bahwa setiap orang memiliki perjalanan dan tantangan masing-masing. Saya belajar untuk lebih empati dan memahami sudut pandang orang lain, ujarnya. Dengan setiap pengalaman spiritual yang dia jalani, Miriam merasa semakin mantap dalam menjalani jalan yang telah dia pilih. Apa yang akan terjadi selanjutnya dalam perjalanan spiritualnya? Mari kita lanjutkan untuk melihat perkembangan kisahnya. Di sepanjang perjalanan spiritualnya, Miriam mengalami beberapa momen berkesan yang mengubah hidupnya. Momen-momen ini tidak hanya memperkuat imannya, tetapi juga memberikan inspirasi yang mendalam bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Salah satu momen yang paling berkesan terjadi saat dia mengikuti retreat spiritual di sebuah masjid. Selama acara tersebut, Miriam terlibat dalam sesi meditasi dan refleksi mendalam yang dipimpin oleh seorang ulama. Dalam salah satu sesi, mereka diminta untuk menulis hal-hal yang mereka syukuri dalam hidup. Saat menyelesaikan tugas ini, Miriam tergerak untuk menulis tentang semua pengalaman dan tantangan yang telah membentuknya. Saya merasa seolah-olah mengeluarkan beban dari hati saya, katanya dengan penuh emosi. Miriam juga merasakan momen keajaiban ketika dia melihat perubahan positif dalam diri orang lain. Salah satu temannya yang awalnya skeptis terhadap Islam mulai menunjukkan ketertarikan dan bertanya lebih banyak tentang ajaran agama. Melihat transformasi ini, Miriam merasa bangga dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman. Rasanya seperti melihat benih yang saya tanam tumbuh menjadi pohon yang kuat, ujarnya. Selain itu, momen ketika dia menghadiri sebuah acara amal dan melihat langsung dampak dari sumbangan yang mereka kumpulkan juga sangat mengesankan. Miriam menyaksikan senyum di wajah anak-anak yang menerima bantuan, dan itu membuatnya menyadari betapa besar dampak positif yang bisa dihasilkan oleh tindakan kecil. Saya merasa diberkati bisa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, ungkapnya. Miriam juga mencatat bahwa saat-saat berdoa di malam hari, ketika dunia sepi, adalah waktu yang sangat berharga baginya. Dalam keheningan tersebut, dia merasa dekat dengan Tuhan dan menemukan ketenangan batin yang sulit dijelaskan. Itulah saat-saat ketika saya benar-benar merasakan kehadirannya, katanya. Momen-momen berkesan ini terus membimbing Miriam dalam perjalanan spiritualnya, memberikan kekuatan dan dorongan untuk terus melangkah maju. Apa langkah selanjutnya dalam perjalanan yang penuh makna ini? Mari kita saksikan bersama. Setelah melalui perjalanan panjang dalam memperdalam pengetahuan agamanya, Miriam merasa tergerak untuk berbagi apa yang telah dia pelajari dengan orang lain. Dia memahami bahwa pengetahuan yang dimiliki tidak akan lengkap jika tidak disebarkan dan diteruskan kepada orang lain, terutama kepada generasi muda. Miriam mulai dengan mengorganisir kelas pengenalan Islam di masjid, di mana dia mengajak teman-teman non-muslim dan juga anggota komunitas muslim yang ingin lebih memahami ajaran agama. Dalam kelas tersebut, dia berbagi tentang dasar-dasar Islam, nilai-nilai moral, dan pentingnya saling menghormati antarumat beragama. Saya ingin membangun jembatan pemahaman antara kita semua, katanya dengan penuh semangat. Dia juga aktif di media sosial, menggunakan platform tersebut untuk menyebarkan informasi yang benar tentang Islam dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Miriam membuat konten edukatif yang mudah dipahami dan menarik, sehingga orang-orang dapat belajar dengan cara yang menyenangkan. Saya percaya bahwa informasi yang benar dapat mengubah pandangan orang tentang Islam, ujarnya. Selain itu, Miriam berpartisipasi dalam diskusi interfaith, di mana orang-orang dari berbagai latar belakang agama berkumpul untuk berbagi pandangan dan pengalaman. Dalam forum tersebut, dia berbicara tentang ajaran Islam mengenai toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Dialog adalah kunci untuk menciptakan persatuan di antara kita, katanya. Miriam juga tidak lupa untuk mengajak anak-anak di komunitas untuk belajar tentang nilai-nilai Islam melalui cerita dan permainan.
Dia percaya bahwa menanamkan nilai-nilai ini sejak dini akan membantu mereka tumbuh menjadi individu yang berpikiran terbuka dan saling menghormati. Anak-anak adalah masa depan kita, dan mereka perlu memahami pentingnya cinta dan toleransi, ungkapnya. Dengan komitmen yang kuat untuk menyebarkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam, Miriam berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi komunitas dan masyarakat secara keseluruhan. Apa yang akan terjadi selanjutnya dalam perjalanan pengabdian Miriam? Mari kita lanjutkan untuk menyaksikan perkembangan kisahnya. Upaya Miriam dalam menyebarkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam mulai menunjukkan dampak yang signifikan di komunitasnya. Melalui kelas pengenalan Islam yang dia adakan, banyak peserta yang merasa terinspirasi dan mulai mempertanyakan pandangan mereka tentang agama. Beberapa dari mereka bahkan menyatakan ketertarikan untuk mempelajari lebih lanjut tentang Islam secara mendalam. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya bisa memahami begitu banyak tentang Islam dalam waktu singkat, ungkap salah satu peserta yang tergerak oleh sesi yang diadakan Miriam. Media sosial menjadi salah satu alat yang efektif bagi Miriam untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Konten edukatif yang dia buat tidak hanya mendapat respon positif dari teman-teman, tetapi juga dibagikan oleh orang-orang yang tidak dikenalnya. Saya merasa senang melihat orang-orang berdiskusi tentang apa yang saya bagikan, katanya. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang dia sebar telah memicu minat dan pemahaman yang lebih baik tentang Islam di kalangan masyarakat yang lebih luas. Dalam diskusi interfaith, Miriam merasakan kekuatan dari keberagaman. Dia melihat bagaimana orang-orang dari latar belakang yang berbeda dapat saling menghormati dan belajar satu sama lain. Saya percaya bahwa setiap diskusi ini membantu menciptakan rasa saling percaya, ujarnya. Partisipasinya dalam forum-forum tersebut membuat orang lain lebih terbuka untuk mendengarkan sudut pandang Islam dan memahami ajaran-ajarannya. Dampak dari upaya Miriam juga terlihat di kalangan anak-anak. Melalui cerita dan permainan yang dia adakan, anak-anak menjadi lebih akrab dengan nilai-nilai Islam, seperti kasih sayang, empati, dan toleransi. Mereka tampak lebih bersemangat untuk belajar dan berdiskusi, kata Miriam dengan bangga. Dia percaya bahwa investasi pada generasi muda adalah langkah yang tepat untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Dengan setiap langkah yang diambilnya, Miriam merasakan bahwa misinya untuk menyebarkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam tidak hanya mengubah orang lain, tetapi juga dirinya sendiri. Dia merasa lebih terhubung dengan komunitas dan memiliki tujuan yang lebih jelas dalam hidupnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya dalam perjalanan inspiratif ini? Mari kita saksikan bersama. Dengan semangat dan dedikasi yang telah ia tunjukkan dalam perjalanan spiritualnya, Miriam mulai merancang visi masa depan yang ingin dia capai, baik dalam komunitas maupun dalam kehidupannya sebagai seorang Muslim. Dia bertekad untuk terus menjadi agen perubahan, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain di sekelilingnya. Salah satu visi utama Miriam adalah menciptakan program pendidikan yang lebih terstruktur di masjid. Dia ingin mengembangkan kurikulum yang mencakup berbagai aspek Islam, dari sejarah hingga etika, sehingga anggota komunitas, terutama generasi muda, dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang agama mereka. Saya ingin anak-anak kita tumbuh dengan pengetahuan yang kuat dan rasa bangga terhadap identitas mereka, ujarnya. Miriam juga berambisi untuk memperkuat hubungan antarumat beragama di komunitasnya. Dia percaya bahwa dialog dan kolaborasi antara berbagai agama dapat menciptakan suasana toleransi dan saling menghormati. Oleh karena itu, dia merencanakan acara-acara yang melibatkan kegiatan bersama, seperti bakti sosial atau diskusi tentang isu-isu sosial yang dihadapi masyarakat. Kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan dunia yang lebih baik, ungkapnya. Dalam hal pribadi, Miriam berharap untuk melanjutkan perjalanan belajarnya. Dia ingin mengambil kursus lanjutan tentang teologi dan etika Islam untuk memperdalam pengetahuannya. Saya percaya bahwa belajar adalah proses seumur hidup, dan saya ingin selalu menjadi versi terbaik dari diri saya, kata Miriam. Dia juga ingin menjadi teladan bagi wanita muda di komunitasnya. Dengan menunjukkan bahwa wanita dapat berperan aktif dalam pendidikan dan penyebaran pengetahuan, Miriam berharap dapat memberdayakan lebih banyak wanita untuk terlibat dalam kegiatan keagamaan dan sosial.
Saya ingin mereka tahu bahwa suara mereka sangat berarti, dan mereka memiliki potensi untuk membuat perubahan. Ujarnya dengan penuh keyakinan. Dengan visi yang jelas dan tekad yang kuat, Miriam berkomitmen untuk menjalani perjalanan ini dan menciptakan dampak positif bagi komunitas dan agamanya. Apa langkah pertama yang akan diambilnya untuk merealisasikan visinya? Mari kita saksikan bersama. Meskipun Miriam memiliki visi yang jelas dan semangat yang tinggi untuk mewujudkan impian-impian tersebut, dia menyadari bahwa perjalanan ini tidak akan selalu mulus. Berbagai tantangan bisa muncul, dan Miriam harus siap untuk menghadapi mereka dengan bijaksana. Salah satu tantangan yang mungkin dihadapi adalah resistensi dari sebagian anggota komunitas yang mungkin tidak sepenuhnya mendukung ide-ide baru. Beberapa orang mungkin merasa nyaman dengan cara lama dan enggan untuk menerima perubahan. Saya harus siap untuk mendengarkan kekhawatiran mereka dan menjelaskan mengapa perubahan ini penting, kata Miriam. Dia percaya bahwa dialog terbuka adalah kunci untuk mengatasi perbedaan pendapat. Selain itu, mengorganisir program pendidikan dan acara antarumat beragama memerlukan sumber daya dan dukungan yang cukup. Miriam harus berhadapan dengan kendala penggalangan dana, pengaturan logistik, dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Saya perlu membangun jaringan yang kuat dan mencari dukungan dari orang-orang yang memiliki visi yang sama, ungkapnya. Miriam juga menyadari bahwa menjaga semangat dan motivasi dalam jangka panjang bisa menjadi tantangan tersendiri. Terkadang, setelah mengalami berbagai kesulitan, dia mungkin merasa lelah atau kehilangan arah. Saya harus ingat untuk selalu kembali kepada niat awal saya dan mengingat mengapa saya memulai perjalanan ini, katanya, mengingatkan diri sendiri untuk tetap fokus pada tujuan. Tantangan pribadi lainnya adalah menemukan keseimbangan antara komitmen sosial dan tanggung jawab pribadinya. Dengan pekerjaan dan kegiatan sehari-hari yang padat, Miriam harus pandai mengatur waktu agar tetap dapat berkontribusi tanpa mengabaikan kebutuhan dirinya sendiri. Saya perlu memastikan bahwa saya merawat diri saya agar bisa memberikan yang terbaik bagi orang lain, ujarnya. Meskipun tantangan-tantangan ini terlihat berat, Miriam tetap optimis. Dia percaya bahwa setiap rintangan yang dihadapi adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dengan tekad dan komitmen yang kuat, dia siap untuk menghadapi apapun yang datang dan terus berjuang untuk mewujudkan visinya. Apa yang akan terjadi selanjutnya dalam perjalanan yang penuh tantangan ini? Mari kita saksikan bersama. Dari visi yang telah dirumuskan dan upaya yang akan dilakukan, Miriam berharap untuk menciptakan dampak positif yang signifikan, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi komunitas dan masyarakat luas. Dia percaya bahwa dengan menyebarkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam, dia dapat berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih harmonis dan saling menghormati. Salah satu dampak positif yang diharapkan Miriam adalah meningkatnya pemahaman tentang Islam di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Dengan program pendidikan yang dia rencanakan, Miriam berharap anak-anak dan remaja akan memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang ajaran agama mereka. Saya ingin mereka tumbuh dengan rasa bangga terhadap identitas mereka dan dapat menjelaskan agama mereka dengan percaya diri, ujarnya. Miriam juga berharap bahwa melalui acara antarumat beragama yang dia inisiasi, akan terjalin hubungan yang lebih erat antara berbagai kelompok agama. Dia ingin menciptakan ruang di mana orang-orang dapat berdiskusi, berbagi, dan memahami satu sama lain tanpa prasangka. Saya percaya bahwa ketika kita saling mengenal, kita akan lebih menghargai perbedaan yang ada, kata Miriam. Dampak lainnya yang diharapkan adalah pemberdayaan wanita dalam komunitas. Dengan menjadi teladan dan mendukung partisipasi wanita dalam kegiatan keagamaan dan sosial, Miriam ingin menunjukkan bahwa wanita memiliki peran penting dalam agama dan masyarakat. Saya ingin melihat lebih banyak wanita yang berani bersuara dan berkontribusi, ungkapnya. Miriam juga berharap bahwa langkah-langkah yang diambilnya akan memicu semangat kolaborasi di antara anggota komunitas. Dengan membangun jaringan yang kuat, dia percaya bahwa komunitas akan lebih mampu menghadapi tantangan yang ada dan menciptakan solusi bersama. Kita bisa lebih kuat jika kita bekerja sama, katanya. Dengan visi yang jelas dan harapan yang tinggi, Miriam yakin bahwa setiap upaya yang dilakukan akan membawa dampak positif yang luas. Dia berkomitmen untuk terus berjuang demi kebaikan
dan berharap bahwa perjalanan ini akan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Apa langkah selanjutnya dalam perjalanan penuh harapan ini? Mari kita saksikan bersama. Dalam perjalanan panjangnya untuk menyebarkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam, Miriam memiliki harapan yang besar untuk masa depan komunitasnya. Dia membayangkan sebuah komunitas yang tidak hanya memahami dan menghargai ajaran agama, tetapi juga hidup dalam suasana saling menghormati dan kolaborasi antarumat beragama. Miriam berharap agar generasi muda di komunitasnya dapat tumbuh dalam lingkungan yang positif, di mana mereka didorong untuk belajar dan berkembang. Dia ingin melihat lebih banyak anak-anak yang aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial, serta memiliki rasa percaya diri untuk berbagi pemikiran dan ide-ide mereka. Saya berharap mereka tidak hanya menjadi penerus agama, tetapi juga pemimpin yang bijaksana di masa depan, ujarnya. Dia juga menginginkan agar komunitasnya dapat menjadi contoh bagi komunitas lain dalam hal toleransi dan kerukunan. Miriam percaya bahwa melalui dialog dan interaksi yang positif, komunitasnya dapat menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah halangan, melainkan kekuatan. Saya ingin kita menjadi teladan dalam menciptakan harmoni di antara umat manusia, kata Miriam. Selain itu, Miriam berharap agar lebih banyak wanita di komunitasnya yang berani untuk mengambil peran aktif dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan keagamaan. Dia percaya bahwa dengan memberdayakan wanita, komunitas akan menjadi lebih seimbang dan inklusif. Kita perlu memastikan bahwa suara semua orang didengar, terutama wanita yang seringkali diabaikan, ungkapnya. Dalam jangka panjang, Miriam ingin melihat komunitasnya mampu berkolaborasi dengan berbagai organisasi dan lembaga, baik yang berlandaskan agama maupun sekuler, untuk bersama-sama mengatasi isu-isu sosial yang dihadapi. Kita harus bersatu dalam upaya menciptakan perubahan yang positif bagi masyarakat, ujarnya dengan semangat. Dengan harapan yang tinggi dan tekad yang kuat, Miriam berkomitmen untuk terus bekerja keras demi masa depan yang lebih baik bagi komunitasnya. Dia percaya bahwa setiap langkah kecil yang diambil hari ini dapat membawa dampak besar bagi generasi yang akan datang. Apa yang akan terjadi selanjutnya dalam perjalanan penuh harapan ini? Mari kita saksikan bersama. Setelah melewati berbagai pengalaman, tantangan, dan pencapaian dalam perjalanan spiritual dan sosialnya, Miriam kini berada di titik refleksi yang mendalam. Dia merenungkan semua yang telah dia lalui dan bagaimana setiap langkah membentuknya menjadi individu yang lebih baik. Miriam menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang orang-orang di sekitarnya. Setiap interaksi, setiap kelas yang dia adakan, dan setiap dialog antarumat beragama telah memberikan pelajaran berharga. Saya merasa terhubung dengan banyak orang, dan itu membuat perjalanan ini semakin berarti, kata Miriam dengan penuh rasa syukur. Dia juga mengingat momen-momen sulit yang pernah dia alami, yang seringkali membuatnya merasa putus asa dan ragu. Namun, dia menyadari bahwa tantangan-tantangan tersebut adalah bagian dari proses pertumbuhan. Setiap rintangan yang saya hadapi mengajarkan saya untuk lebih kuat dan lebih sabar, ujarnya. Miriam bertekad untuk tidak membiarkan ketakutan dan keraguan menghalangi langkahnya ke depan. Dengan semangat yang baru, Miriam berkomitmen untuk terus melanjutkan misinya dalam menyebarkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam. Dia berharap dapat menginspirasi orang lain untuk bergabung dalam perjuangan ini, sehingga bersama-sama mereka dapat membangun komunitas yang lebih baik. Saya percaya bahwa setiap individu memiliki potensi untuk membuat perbedaan. Kita hanya perlu berani untuk mengambil langkah pertama, ungkapnya. Dengan tekad yang kuat dan hati yang penuh cinta, Miriam siap untuk menghadapi masa depan, yakin bahwa setiap langkah yang diambilnya akan membawa dampak yang berarti bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya.